Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Minarti. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM A122003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas game saya, yaitu game Endless Runner, karena tugas ini adalah salah satu syarat untuk saya menyelesaikan studi pada mata kuliah proyek perangkat lunak. Nah, langsung saja pada gamenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu di bagian hierarki. Di bagian 3RD person controller ini dia berfungsi untuk mengatur pergerakan karakter. Nah, karakter utama dari sudut pandang orang atau orang ketiga. Biasanya di sini juga mencakup beberapa script control seperti kontrol pemain, animasi, dan interaksi. Nah, di bagian main kamera ini dia kamera utama yang akan menampilkan pandangan pemain. Nah, di sini juga di pemain kamera ini biasanya diatur untuk mengikuti karakter. Nah, untuk di bagian ground ini dia berfungsi untuk lantai tempat karakter berjalan. Nah, biasanya di sini itu saya memberikan efek scrolling untuk menggunakan script untuk menciptakan ilusi pergerakan. Kita masuk di bagian directional light. Nah, dia ini biasanya digunakan untuk mendeteksi pencahayaan alami seperti matahari. Kita masuk di bagian wall. Nah, wall ini tuh dia ada dua objek, dinding-dinding yang membatasi jalur karakter agar mencegah pemain keluar dari lintasan. Nah, kita masuk di bagian game controller. Di bagian controller ini dia adalah objek pengelola logika permainan. Nah, yaitu seperti menghitung skor, level, atau kondisi menang atau kalah. Kita masuk di bagian clone destroyer. Nah, clone destroyer ini tuh dia berfungsi untuk menghapus objek seperti koin atau hambatan yang keluar dari layar untuk menjaga performa game. Nah, di semua objek ini digunakan untuk membuat level dalam game Endless Runner. Ini dia menciptakan dunia permainan, mengontrol karakter, dan mengatur logika permainan. Di sini kita masuk di bagian asetnya. Asetnya itu ada yang namanya image, materials, musik, prefabs, script, dan standar aset. Itu masuk di bagian image. Nah, image-nya ini ada saya menggunakan blocks, boxback, image, sama road rails. Nah, untuk materialnya itu saya menggunakan banana, barbon, round, geometer, dan walls. Di sini saya menggunakan prefabs. Nah, saya di sini menggunakan prefabs, obstacle, sama power up. Nah, kita masuk di bagian scriptnya. Kita masuk di bagian clone destroyer. Nah, script ini itu berfungsi untuk menghancurkan objek yang memasuki zona trigger atau collider dengan opsi is trigger. Nah, ketika objek lain dengan collider memasuki trigger, maka objek tersebut akan dihancurkan menggunakan destroy. Jika objek lain dengan collider memasuki trigger, maka objek tersebut akan dihancurkan menggunakan destroy atau other game object. Nah, kita masuk di bagian exit. Script ini itu dia digunakan untuk menutup aplikasi saat tombol buttonnya terhubung dengan fungsi on click saat ditekan. Nah, fungsi application quitnya ini tuh dia akan menghentikan aplikasi ketika codingan di atas
berfungsi untuk menutup aplikasi ketika sebuah tombolnya itu atau buttonnya ditekan. Nah, untuk on click play-nya itu dia berfungsi untuk memanggil ketika tombol yang terhubung dengan fungsi ini diklik. Nah, untuk application quit-nya dia itu akan menutup aplikasi saat dipanggil. Nah, untuk biasanya script ini digunakan untuk tombol quit. Nah, tombol quit dan exit dalam aplikasi atau game yang ada dalam Unity. Kita masuk di bagian game control. Nah, di script ini dia berfungsi untuk mengontrol mekanisme permainan yang ada dalam game tersebut, termasuk pengolahan waktu, skor, serta status permainan, di mana status permainannya ini apakah game over atau belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang public class game control. Nah, di sini ada beberapa float. Nah, yang pertama time remaining. Nah, di mana time remaining ini adalah variabel yang menyimpan waktu yang tersisa dalam permainan. Nah, di sini diatur ke 10 detik pada awal permainan. Nah, 10 ini itu adalah 10 detik. Nah, untuk time extension, yaitu nilai yang menambah waktu saat permainan mengumpulkan power up, atau nilainya itu adalah 3 detik. Kita masuk di bagian time deduction, di mana time deduction ini itu adalah nilai yang mengurangi waktu saat permainannya itu mengumpulkan item yang mengurangi waktu, seperti alkohol. Nah, ketika karakternya menyentuh alkohol, maka nilainya itu akan berkurang selama 5 detik. Nah, kita masuk di bagian total time elapsed. Ini tuh dia variabel yang menyimpan total waktu yang telah berlalu sejak permainan dimulai. Ini dia menggunakan ini tuh kayak semacam digunakan untuk menghitung skor. Untuk bagian skornya ini dia itu kayak semacam skor pemain yang dihitung berdasarkan total waktunya. Jadi itu game ini skornya itu berdasarkan total waktu yang dipakai dalam game tersebut. Nah, sekarang kita masuk di bagian generate coin. Nah, di script generate coin ini dia itu bertujuan untuk menghasilkan objek atau koin atau power up secara bergantian dalam permainan pada interval dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk fungsi dari power up dan obstacle ini dia itu adalah 2 objek yang akan di spawn atau diciptakan secara bergantian. Nah, spawn di sini kan ada yang namanya spawn cycle. Nah, ini itu dia interval waktu antara spawn objek diatur ke 0,6 detik. Di sini juga ada yang namanya spawn power up sama dengan true. Nah, spawn power up itu dia adalah boolean yang menentukan apakah objek yang akan di spawn ini adalah power up atau obstacle atau rintangan. Di void update, nah di sini ada yang namanya time elapsed. Time elapsed ini tuh dia adalah waktu yang telah berlalu, yang telah digunakan untuk memeriksa apakah interval spawn sudah tercapai. Nah, untuk bagian update, setiap frame waktu yang telah berlalu akan dihitung. Cara kerja update dia itu setiap frame waktu yang telah berlalu akan dihitung. Setelah spawn cycle-nya tercapai, misalnya 0,6 detik, maka objek baru atau power up atau obstacle akan di-spawn. Kita masuk di move coin. Nah, move coin ini itu adalah script yang menggerakkan objek atau koin ke arah sumbu Z dengan kecepatan tertentu atau menggunakan object speed. Apa itu object speed? Nah, object speed itu adalah kecepatan gerak.
Update di sini tuh dia untuk menggerakkan objek setiap frame menggunakan transform translate. Sekarang kita masuk di move ground. Di script ini itu dia digunakan untuk menciptakan efek scrolling pada tekstur material sehingga memberikan ilusi bahwa lantai atau ground itu terus bergerak seperti dalam game tersebut. Nah, nanti saya akan perlihatkan ground itu. Jadi kegunaan dari script ini itu dia itu kayak membuat efek visual scrolling pada lantai atau jalan dalam game tersebut. Nah, ia juga memberikan ilusi bahwa pemain bergerak maju meskipun sebenarnya hanya tekstur yang bergerak. Sekarang kita masuk di move headless. Script ini tuh juga berfungsi untuk menggerakkan objek secara visual. Ada di sini yang namanya transform translate. Nah, ini itu dia berguna untuk menggerakkan objek berdasarkan vektor 3 0 object speed 0. Dia itu membuat gerakan konsisten di semua frame. Kita masuk ke next level script ini. Dia itu digunakan untuk berpindah ke level saat fungsi on click-nya itu ditekan. Kita masuk di bagian pause resume-nya. Nah, di pause resume ini tuh ada yang namanya pause menu. Nah, di pause menu ini tuh ada yang namanya start dan update. Start di sini tuh dia berfungsi untuk mengatur waktu game berjalan normal saat dimulai dengan menggunakan time scale sama dengan 1. Nah, untuk update dia di sini itu mendeteksi tombol ini escape untuk pause atau resume-nya. Nah, di sini juga ada yang namanya on GUI. Di sini dia berfungsi untuk menampilkan menu pause dan menangani input tombol untuk setiap opsi. Nah, di sini juga ada yang namanya pause dan resume, terus restart dan sound. Nah, untuk pause dan resume-nya ini tuh dia berfungsi untuk menghentikan atau melanjutkan game dengan mengubah namanya time scale. Nah, ada yang namanya restart. Nah, restart di sini tuh dia untuk memulai ulang level yang sedang dimainkan. Nah, untuk optionnya ini dia itu berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan suara. Dan quit-nya itu dia untuk menutup aplikasi, sedangkan sound ini dia itu untuk mengakses submenu seperti opsi suara. Sekarang kita masuk di bagian player movements-nya. Dalam script ini berfungsi untuk mengontrol gerakan permainan dalam game. Nah, termasuk mengontrol dalam berjalan, melompat, dan mendeteksi interaksi dengan objek menggunakan yang namanya karakter controller. Di sini ada yang namanya animation stop, animation play. Nah, run ini itu dia untuk bergerak, sedangkan jump pause ini itu dia untuk melompat. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan dari semua script-script yang ada dalam game ini. Sekarang kita lanjut ke gamenya. Ini adalah tampilan gamenya. Di sini ada yang namanya scale. Jika kita klik ini, dia akan membesar. Nah, sekarang kita play gamenya. Di sini saya menjelaskan sedikit bahwa ketika saya menabrak alkohol, time life-nya itu akan berkurang, tetapi skornya itu akan terus berjalan. Dan ketika saya
mainkan gamenya dan saya terus-menerus mengambil pisangnya, maka time lag-nya itu akan terus bertambah. Kita coba satu kali lagi. Kita fokus pada pisangnya saja. Kita bisa lihat sendiri bahwa jika kita tidak menabrak alkoholnya, maka time lag-nya itu akan terus bertambah. Nah, time lag-nya itu bisa dibilang kayak semacam nyawa pemain. Skornya itu akan terus berjalan walaupun saya menabrak alkoholnya. Kita coba untuk menabrak alkoholnya. Nah, kita lihat sendiri bahwa time lag-nya itu terus berkurang. Skornya akan tetap terus berjalan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.